Ya, mari kita lihat salah satu video dalam pembicaraan salah satu figur yang calon bupati di Kabupaten Sumba Barat. Sebelumnya beliau adalah wakil bupati, dan karena begitu banyak masyarakat yang antusias mendukung, hingga beliau memutuskan untuk maju di Pilkada tahun 2024 calon bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya. Mari kita lihat video tersebut, apa yang disampaikan oleh beliau. Mari kita saksikan bersama. Ayo. Seberapa besar optimisme Bapak untuk mendapatkan pintu partai yang Bapak sudah dapat? Ya, baik, terima kasih. Pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya keluarga besar Partai Golkar Sumba Barat Daya dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Tentunya dalam keberadaan partai sebagai keluarga Partai Golkar itu tetap mentaati ketentuan partai, dalam hal ini Partai Golkar. Oleh karena itu niat ini juga atas dukungan Partai Golkar atau spirit Partai Golkar untuk kadernya, saya mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui pintu Partai Golongan Karya Sumba Barat Daya. Lalu menyusul saya mendaftar di partai itu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menyusul partai Perindo, lalu menyusul partai Amanat Nasional, partai Hanura, dan hari ini partai ke-6 mendaftarkan diri, mempercayakan dirinya untuk ikut berproses melalui partai Gerakan Indonesia Raya, partai Gerindra, Kabupaten Sumba Barat Daya. 6 partai tempat saya mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Kaitannya dengan optimisme, saya kira menurut saya belum pas kalau kita ngomong kata optimisme, gitu. Khusus di Kabupaten Sumba Barat Daya, sampai dengan hari ini yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati ada 18 orang. 18 kalau saya tidak salah itu ada 18. 6 orang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati. Khusus mereka yang 18, tentunya salah satunya saya. Berarti saya harus berhadapan dengan 17 orang lainnya. Nah, kata optimisme menurut saya itu ada pada tahap berikutnya. Yang ada tahap utamanya adalah bagaimana kita mentaati ketentuan partai oleh masing-masing partai tempat kita mempercayakan diri untuk diterima sebagai bakal calon bupati, dan oleh partai tempat kita mempercayakan diri bisa berproses sebagaimana mestinya sesuai aturan, dan pada akhirnya menghasilkan itu satu nama untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, hal ini kan prosesnya cukup panjang dan lama, tidak dalam bentuk yang simpel, tidak. Belum lagi untuk tahun ini, periode memang luar biasa, serentak seluruh Indonesia. Berarti kita harus mencatat bahwa seluruh DPP sejumlah partai di tingkat pusat sedang merapatkan barisan, menyusun strategi untuk bisa memenangkan sesuai targetnya melalui pilkada pada tahun ini di bulan November. Kita berproses untuk di daerah sebagai calon bupati. Berarti kita harus berproses ke tingkat provinsi jenjangnya, lalu ke tingkat pusat. Ini butuh hal yang cukup serius dan butuh kehati-hatian. Beda di masa yang lalu, dia sifatnya tidak menyeluruh. Dia sifatnya regional, itu terlaksana pilkada. Ini yang perlu harus kita hati-hati, sehingga menurut saya belum bisa ada perasaan yang sifatnya optimis.
Dasar kedua untuk belum saya ngomong optimis, khusus dalam keadaan Partai Golkar sedang ada berproses survei, apalagi surveinya 3 tahap. Tahap pertama belum mengerucut pada satu nama, hasil survei belum. Tahap kedua itu. Tahap keduanya baru bisa mengerucut satu nama sekaligus paket. Berarti hitungannya sesuai rencana Partai Golkar, akhir bulan Juli atau paling lambat awal Agustus baru nama paket itu ada setelah selesai survei kedua. Gitu. Kalau sudah demikian oleh Partai Golkar dan saya bisa dipercayakan oleh Partai Golkar dari hasil survei, di saat itulah baru muncul perasaan saya optimis. Berapa paket nanti? Misalnya 3 paket yang ikut berhelat begitu. Baru saya mulai memunculkan perasaan saya yang optimis. Itu dikaitkan dengan strategi bagaimana oleh tim pemenangan melakukan langkah-langkah dalam hal pemenangan kandidatnya. Itu untuk sekarang menurut saya belum bisa saya ngomong kata optimis. Ini masih dalam posisi, menurut saya masih dalam keadaan yang sifatnya brainstorming dan dinamis. Ini nih yang harus menjadi lebih utamanya dalam penanganan di tingkat pusat. Sejumlah partai itu kepengurusan di tingkat pusat, kita tidak tahu, oleh kita di daerah tidak tahu persis bagaimana goyangan mereka di sana. Jangan sampai koalisi hasil pilpres juga akan ikut serta. Kalau ikut serta itu yang menjadi pijakan dan perintah sampai ke bawah tegak lurus, ya saya berbangga dong saya dari Partai Golkar. Itu kan kalau Partai Golkar ada di lingkaran utama begitu, barisan terdepan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Berarti ada optimisme kalau itu seperti itu. Nah, itu muncul nanti. Nah, kira-kira demikian, Pak Piet. Apa ingin saya lanjut, Bapak? Ya. Bakal calon bupati juga. Ya. Sebelumnya. Bapak dalam kaitan dengan ini sedang berproses, Bapak. Ya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja video yang saya maksud, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Christian Taka yang bakal calon bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 ini. Oke, jangan lupa share dan komen.